saya adalah salah satu mahasiswi STIKIM Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Nama saya Lulu Musdalifah dari kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi psikolog kesehatan tentang perilaku manusia. Apa itu manusia? Dari pandangan filsafat, menurut Descartes 1596 sampai 1650 Masehi, manusia adalah perpaduan antara jiwa dan badan dengan ungkapan cognito ergo sum. Saya berpikir karena saya ada. Manusia berpangkal pada kesadarannya atau berpikir. Perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas yang mencakup antara lain berjalan, berbicara, menulis, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, dan membaca, dan sebagainya, baik yang diamati langsung ataupun tidak langsung. Menurut Notoa atau Mojo 2003, tingkah laku atau perilaku adalah respon terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar. Menurut B.F. Skinner 1987. Derajat kesehatan, morbiditas, dan mortalitas. Ada keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Perilaku kesehatan, perilaku memberikan kontribusi terbesar dalam menentukan status kesehatan individu dan masyarakat. Apakah individu itu status kesehatannya baik sehat maupun tidak atau kurang baik sakit? Menurut H.R. Bloch, psikologi kesehatan adalah studi tentang proses psikologis dan perilaku dalam kesehatan, penyakit, dan perawatan kesehatan. Ini berkaitan dengan pemahaman bagaimana faktor psikologis, perilaku, dan budaya berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan penyakit. Faktor psikologis dapat mempengaruhi kesehatan secara langsung. Isu psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan mencakup berbagai masalah mulai dari rasa sakit kronis hingga penyakit mematikan dengan tujuan membantu orang meningkatkan kualitas hidup mereka dan menangani masalah kesehatan tertentu. Mereka juga mempromosikan perilaku sehat dan menangani masalah psikologis mendasar seperti stres, depresi, dan kecemasan. Tujuan utama psikologi yang pertama ada mendeskripsikan, mampu memahami, dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang apa yang dianggap normal dan tidak normal. Yang kedua menjelaskan perilaku selain hanya menggambarkannya, mengapa orang melakukan hal-hal tersebut, faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap perkembangannya, kepribadiannya, perilaku sosial, dan masalah kesehatan mental. Yang ketiga, memprediksi. Prediksi tentang bagaimana kita berpikir dan bertindak. Begitu kita memahami lebih banyak tentang apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi, kita dapat menggunakan informasi itu untuk membuat prediksi tentang kapan, mengapa, dan bagaimana itu bisa terjadi lagi di masa depan. Keempat, mengubah perilaku. Berusaha untuk mengubah, mempengaruhi, dan mengendalikan perilaku untuk membuat perubahan yang konstruktif dan bertahan lama dalam kehidupan manusia. Perilaku pencegahan penyakit. Perilaku pencegahan penyakit adalah merupakan bagian dari perilaku kesehatan, adalah upaya seseorang untuk mencegah agar terhindar dari penyakit. 1938. Ada berbagai pendekatan psikologi. Yang pertama ada pendekatan behaviorisme, yang kedua ada pendekatan biologi, yang ketiga ada pendekatan psikoanalitik, yang keempat ada pendekatan humanistik, yang kelima ada pendekatan kognitivisme. Pendekatan behavioristik
memandang manusia sebagai mesin yang didorong oleh alam sadar dan lingkungannya. Perilaku manusia sebagai hasil dari belajar yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga pengalamannya. Pengembangan teori ini belajar social learning theory, Bandura 1977. Konsep belajar sosial adalah modeling atau tiruan. 4 fase belajar sosial. Yang pertama ada fase perhatian, mengamati. Yang kedua ada fase retensi, meniru perilaku yang diinginkan. Yang ketiga ada fase reproduksi, membandingkan model, menghasilkan perilaku. Yang keempat ada fase motivasi, berperilaku seperti model. Pendekatan behaviorisme menurut Ivanov P. Pavlov 1849 sampai 1936. Aktivitas psikis adalah serangkaian dari refleks-refleks saja karena ada proses refleks berkondisi. Ia tokoh aliran behaviorisme. Perilaku manusia merupakan interaksi antara subsistem dan kepribadian id, ego, dan superego. Manusia digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam atau insting, id, dorongan untuk hidup, dan dorongan untuk mati. Bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Ego yang berfungsi sebagai yang menyortir dorongan id dengan pertimbangan rasional dan realitas. Bekerja dengan prinsip realistik. Superego bekerja berdasarkan prinsip norma-norma sosial dan kultural dengan nilai-nilai normatif. Pendekatan humanistik. Manusia sebagai makhluk unik yang mencari makna hidup. Manusia memiliki cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pengembangan diri. Menurut Maslow 1908 sampai 1970, tokoh aliran humanisme menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya baik atau setidak-tidaknya netral atau tidak jahat, harus dikembangkan ke arah yang baik. Pendekatan kognitivisme menurut Kurt Lewin 1890 sampai 1947, tokoh aliran Gestalt mengatakan tingkah laku bukan hanya ditentukan oleh totalitas rangsangan saja, tapi juga ditentukan oleh kekuatan yang ada di dalam lapangan psikologis yang ada dalam diri seseorang. Pendekatan biologikal. Peran penting untuk pendekatan biologis adalah gen dalam menentukan perilaku manusia. Perilaku manusia dikaitkan dengan kejadian yang ada dalam otak dan sistem saraf manusia. Struktur otak terkait dengan perilaku. Pengembangan dari pendekatan ini adalah model biomedik terkait sakit dan penyakit. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.